Ho, apa kabar, Ho? Alhamdulillah, kabar baik nih. Langsung aja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Nah, ini malam ini seru nih ya, Ho ya. Ya. Bahasan kita. Judulnya masih ada yang kosong tuh yang harus kita isi malam ini. Betul. Optimisme atau Nah, ini berbicara soal popularitas dari Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudi Sadewa. Ya, oke. Oke, ini popularitasnya menaik, meninggi. Ya. Karena apa? Dia sangat disukai gaya koboynya, bicaranya yang ceplas-ceplos. Nah, ini nih. Ternyata disukai sama masyarakat. Kalau mungkin pemilu besok, Ya. kandidat wapres tertinggi loh nih. Secara survei ya. Nah, itu Vi. Jadi ya itu tadi, kebijakan yang dibuat juga kebijakan yang Ya. berpihak ke masyarakat. Oke, tapi begini, kita harus juga mengukur gitu ya, apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan sih benar adanya, sesuai dengan realita kondisi masyarakat saat ini dan berpihak kepada masyarakat, bukan hanya omon Oke. semata. Oh. Tapi ya itu Vi, melihat kiprahnya, melihat sepak terjangnya di dunia ekonomi kok saya yakin Vi. Yakin? Kalau apa yang disampaikannya ini bukan cuman omon-omon belaka, tapi ya itu tadi, ini mungkin akan jadi realitas tapi tetap butuh waktu. Kan baru 2 bulan nih ngejabat. Tapi butuh lah, kita kasih waktu dulu lah untuk membuktikan apa yang disampaikan melalui kebijakan-kebijakannya, Vi. Yang diperintahkan oleh Presiden itu kepada Pak Purbaya per September, awal September lalu itu menjadi bendahara negara atau bikin gaduh negara sebetulnya, Ho. Karena begini, harapannya juga bisa berkoordinasi, berkomunikasi, bukannya membuat konflik. Dan itu sampai diketahui oleh publik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, tanda tanya besar. Tapi menurut saya kritik yang disampaikan, ini kritik yang oke lah. Karena kan Purbaya sendiri bilang, ini dia berbicara soal kebenaran, bukan menyerang. Oke? Nah, ketika kita berbicara soal kebenaran, jangan-jangan orang-orang yang merasa kebenaran itu menyerang, justru dia selama ini hidup dalam kebohongan. Kan Kuat yang menarik. Iya, gitu ya. iya. Oke, Ho, kita langsung aja bahas malam ini ya, Ho ya. Dari kubu saya akan mengundang Direktur Trias Politika Agung Baskoro. Oke, saya akan mengundang pengamat komunikasi politik Emrus Siombing. Kami persilakan. Sehat, Bang Emrus? Sehat. Luar biasa. Oke, Ho, saya ingin men-challenge narasumber Anda nih, Ho. Boleh. Bang Emrus Siombing, Bang Emrus. Anda ahli komunikasi ya? Betul. Ahli komunikasi, Anda melihat sosok Purbaya ini di kabinet. Ini memang murni perintah dari Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia atau ini gaya koboynya semata? Saya kira dua-duanya. Mic-nya boleh, Bang. Sorry. Ini kayaknya juga Saya kira betul. Saya kira dua-duanya. Memang gayanya seperti itu dan memang ditugaskan oleh Prabowo. Selalu katakan apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan adalah saya tahu daripada Presiden. Anda yakin ini dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Saya yakin. Kenapa? Yakin? Kenapa? Anda Kan ingat nggak kemarin Ya. Pak Prabowo Presiden mengatakan nggak usah ribut-ribut lah. Pak Presiden sukanya yang tenang-tenang. Ada Purbaya di kabinet jadi ribut. Jadi itulah jadi persoalan sekarang kan, dikritisasi. Konsisten gitu ya. apa enggak nih, Bang Ali? Tunggu dulu. Oke. Jadi itulah jadi masalah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Purbaya bahwa saya tahu daripada Bapak Presiden. Ya. Nah, justru saya melihat pola komunikasi yang dilakukan oleh Purbaya ini mendobrak kemapanan. Karena terus terang saya mengatakan, bukankah di kementerian, di pemerintahan itu ada suatu status quo yang selama ini mengganggu daripada pelayanan birokrasi dan pembangunan kita. Saya berpendapat, kalau itu didobrak nanti, maka ekonomi kita akan berkembang dan maju. Karena apa? Kemajuan ekonomi kita bukan variabel ekonomi yang paling utama, adalah variabel non-ekonomi. Misalnya korupsi, pelayanan, dan mafia, dan lain-lain. Kalau itu dikelola dengan baik dan berlangsung dengan baik, saya kira ekonomi kita akan mendongkrak. Bahkan saya sudah katakan di ruang publik bahwa Indonesia nanti bisa seperti negara-negara maju seperti Dubai. Begitu. Ini dia mendobrak mana dulu? Harus dijelaskan dulu. Jelas ini seorang sekali. Menteri Keuangan aja loh, bukan menteri-menteri yang lain ini gitu. Salah satu saya mau buktikan. Bukankah ada anggaran tersisa? Bukankah itu sesuatu yang biasa dilakukan di akhir tahun baru dihabiskan? Saya terus terang mengatakan. Silpa yang Anda maksud ya? Ya, apapun namanya yang tersisa. Jadi kalau itu dilakukan pada akhir tahun, berarti perputaran modal kita hanya di akhir tahun lebih banyak dibanding sebelumnya. Maka dengan demikian pertumbuhan ekonomi kita terganggu pada bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itulah secara politik dan komunikasi politik, persepsi publik, dukungan publik sangat luar biasa kepada pemerintahan Prabowo Subianto setelah Purbaya menjadi menteri. Karena apa yang dilakukan Purbaya ini seolah-olah jadi gebrakan ya. Yang betul, oleh menteri karena lain. mendobrak kemapanan itu. Jadi dekonstruksi, lalu kemudian direkonstruksi dan nanti bagaimana itu kita atur sedemikian rupa. Demikian. Oke, nah saya udah ngeliat Mas Agung senyum-senyum. Boleh Mas?
Udah nggak tahan. Juga dengan apa yang disampaikan oleh Bang Emrus? Ya, Melihat gaya komunikasi politik dari seorang Purbaya? kira-kira kalau Cowboy itu menangnya di film atau di dunia nyata, Bang? Jadi sebenarnya pemakaian istilah Dijawab cowboy dulu aja kurang lah. pas. Silakan. Saya akan bisa jelaskan itu. Oke. Jadi gimana? Ini hanya sekedar sandiwara belaka gitu ya menurut Anda? Enggak. Ya? Oke, jadi Setahu apa maksudnya? saya, Cowboy ya. menangnya di, Anda jawab sendiri lah. Setahu saya, Ya. Cowboy hanya menang di film Amerika. Oke. Tapi di dunia nyata, apalagi di Indonesia, Cowboy hanya berlaku kalau dia memang bisa secara konsisten membawa kompetensi, kinerja yang luar biasa. Nah, baru 2 bulan Pak Purbaya bekerja. Ya. Menurut saya, kita tidak boleh terlalu over confidence, over claim bahwa beliau bisa seterusnya seperti ini. Kita harus mengawal beliau. Berbahaya kalau dia terlalu dikultuskan, dibuat terlalu over individualism gitu. Karena ini akan membuat manajemen Superman terjadi lagi di pemerintahan Pak Prabowo. Karena kita butuh super team, menteri-menteri seperti Pak Purbaya. Sehingga apa? Kinerja pemerintah itu bisa lebih baik seperti itu. Jadi menurut Baik. Anda saat ini gimana? Ya kalau Apa yang dilakukan Purbaya ini tidak membuat tim menjadi solid di dalam? saya melihatnya solidnya untuk Pak Purbaya secara pribadi, tapi ini kan mengganggu kinerja di internal kabinet. Harusnya ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan ke publik, ada hal-hal yang harus dikomunikasikan di internal saja. Gak perlu semuanya dilepas, Baik. sehingga kegaduhan demi kegaduhan tidak perlu terjadi. Akhirnya apa? Pak Purbaya kan minta maaf sudah 2 kali. Ketika dilantik menjadi Menkyu pertama, hari pertama beliau minta maaf karena salah respon terkait aksi 17+8. Yang kedua dengan pemerintah daerah. Nah maksud saya beliau hari ini cukupkan panggung depannya, mainkan panggung belakangnya. Karena publik butuh kinerja beliau. Bagaimana soal pertumbuhan ekonomi, misalkan 5,6 bisa dicapai nggak? 6% bisa nggak? Penyerapan gimana? Tugasnya kan bendahara negara, bukan juru bicara. Artinya buktikan itu saja lah gitu. Persis, gak apa-apa dia ngomong tapi jangan berlebihan gitu. Tapi Baik. apakah seorang Purbaya hari ini tidak memainkan panggung belakangnya? Kok saya ragu ya? Harusnya dia juga melakukan itu kan untuk internalnya. Ya, Dan tapi- dia diawasi oleh presiden secara langsung kok. Persis, tapi kan panggung belakang berteriak semua nih. Seperti itu menteri-menteri, Kementerian, lembaga negara, lembaga negara, daerah. seperti maksudnya ada caranya, ada seninya berkomunikasi. Tidak semuanya nalar publik itu bisa dipakai di belakang. Seperti itu. Jadi kan masih 2 bulan, jangan ngegas terus, nanti nabrak. Remnya dimainkan sekali. Baik, saya bisa komentarin gitu ya. Oke. Jadi saya memahami dan itu keilmuan saya, komunikasi panggung belakang dan panggung depan. Saya terus terang, selama ini justru banyak kita lakukan, pemerintahan kita melakukan komunikasi panggung belakang. Apa yang terjadi? Kolaborasi, mafia dan lain-lain sebagainya. Ini adalah zaman terbuka. Bongkar saja semua ke panggung depan. Supaya apa? Rakyat ikut mengontrol. Dengan dikemukakan oleh Pak Prabowo semua persoalan itu, sehingga rakyat jadi tahu. Tapi kalau selama ini panggung belakang terus dilakukan, apa yang terjadi? Ada Saya kira kesepakatan-kesepakatan ada di situ ya? kesepakatan-kesepakatan yang tidak menguntungkan rakyat. Tetapi dengan keterbukaan semacam ini, mari kita dobrak kemapanan. Keterbukaan Betul. semacam ini kan juga akan jadi bumerang buat presiden. Saya kira tidak. Kalau memang para pihak, tunggu, saya mau jelaskan. Kalau memang para pihak tidak Cuma merasa garuk hidung terganggu, aja kok. karena begini. Ada nggak menteri itu menurut saya ada 2 pola, terpolarisasi. Yang merasa terganggu dia akan teriak. Ya. Bahkan dikatakan Ya. aku sudah tiga Kalau tidak meriak membantah atau melawan. membantah. Saya sudah 3 periode Menko, tidak ada jaminan itu. Nah, lalu ada yang mendukung nggak? Ada. Menteri Kehutanan kita. Ya. Raja Juli Juli Antono mengatakan Juli Antoni Iya. ya, mengatakan Menteri Kehutanan kita mengatakan langsung dibuat MOU. Ya. Langsung ada kesepakatan di antara Langsung mereka. cetak kopi 8%. Langsung bisa meningkatkan Iya kan? pendapatan di luar pajak. Ya, BNPT ya, penghasilan bukan pajak. Luar biasa. Adakah menteri-menteri yang jemput seperti bola seperti ini? Jadi mereka selalu defense. Nggak, jadi ada yang katakan kalau menterinya tidak bermasalah ya tidak perlu takut. Iya, dengan kebijakan orang benar Purbaya nggak usah gitu ya. takut lah. Ada seperti itu, Mas? Ya kalau saya begini, karena kan kalau tadi kita ngomong panggung depan, panggung belakang. Ada teori komunikasi namanya komunikatif constitution theory, Bang. Ini fokus ahlinya tuh. fokus di komunikasi, organisasi komunikasi supaya terbentuk harus ada intensitas dengan struktur anggota di bawahnya supaya terjalin harmoni dan sinergi. Semacam itu. Jadi kalau saya melihat ini kan baru 2 bulan kurang Pak Purbaya bekerja. Saya berpikir bagaimana Kementerian Keuangan secara internal itu solid dulu komunikasinya, koordinasinya, sinkronisasinya, bea cukainya, Dijen Pajaknya, itu aplikasi Cortex itu gimana
biar dunia usaha bisa maksimal bekerja. Jadi maksud saya begini, kita perlu dibagi peran Pak Purbaya ini jangan terlalu banyak di depan. Karena apa? Kegaduhannya terlalu besar ketimbang manfaatnya. Akhirnya apa? Presiden agak kesulitan mengontrol ini supaya bisa kembali stabil. Begini, oh iya, persis. Kewalahan jadi. Persis, karena harus memadamkan di sana sini dan itu nggak sehat untuk struktur pemerintahan dan birokrasi kita, Bang. Kalau dibiarkan ini bisa membuat delegitimasi pemerintah di mata publik dalam titik yang nadir, bahaya seperti itu. Dan pemerintah bisa dirugikan dalam berapa hal. Setiap teori termasuk teori yang Anda sebut itu ada suatu conditioning. Persis. Tidak semua teori itu berlaku mutlak. Persis. Kalau kondisinya tidak memenuhi, maka teori tidak berlaku, gitu Betul. Dari suatu penjelasan teori. Nah, kalau teori Anda itu bisa berlaku dengan catatan, conditioningnya, semua menteri itu jaken kabinet. Tapi ketika dia kabinet kepentingan, kabinet titipan, menteri dari kekuatan politik tertentu nggak bisa. Karena otomatis Pak Purbaya harus beradaptasi dengan itu, nggak bisa dengan gaya koboynya. Dia harus beradaptasi supaya apa? Harmoni, sinergi yang diinginkan oleh presiden tercapai. Harmonis bisa itu gaya koboy. harmonis yang semacam itu harmonis yang dipaksakan. Itu harmonis yang dipaksakan. Pak Purbaya jadi itu di-reshuffle di tengah jalan. Harmonis gara-gara komunikasi koboynya nggak bisa. Ini menarik nih. Kok ada kata reshuffle keluar di segmen pertama kita ini nih? Ini menarik nih. Ya karena indikasinya kuat di sana. Tembak sana, tembak sini. Akhirnya bisa kena tembak. Gitu karena apa? Karena beliau kurang mengontrol gasnya. Maksud saya ini kan Menkyu. Boleh beliau menjadi antitesa. Boleh beliau transparan. Saya apresiasi. Tapi saya nggak mau Pak Purbaya hanya kerja dalam hitungan bulanan saja. Saya pengen Pak Purbaya bertahan di kabinet sampai nanti 2029. Kalau Pak Purbaya nggak bertahan, ini bahaya. Oleh karena itulah opini publik meningkat kok. Persepsi publik, dukungan publik sangat luar biasa. Karena program dan kebijakan dan ucapannya adalah pro rakyat. Nggak bisa dengan persepsi. Pertumbuhan ekonomi kita udah tercapai segala sesuatu dimulai dengan persepsi. Udah turun belum? Kalau angka persepsinya kemiskinan gimana? jelek, Pak Purbaya maka akan tidak ngapa-ngapain. bisa melakukan pembangunan.